silaturahim itu mak ayah rezekinya susah. Makanya kenapa orang sekarang ada keluar ungkapannya, lah payah duit kini nak macam dulu bana lah. Payah kini. Dulu nak macam kau bana dah. Dulu murah rezekinya orang murah hidup. Karena orang silaturahimnya akur. Tanya di sini, oh ya tahu dengan Mak Lima. Mak Lima mana yong? Mak Lima tukang urut atau Mak Lima yang tukang kanyam tikar itu? Kenal orang mak tukang urut tu di situ. Kalau mak lima yang hanya mentikar tu di situ. Kenal orang semua. Sekarang kita tetangga dengan tetangga banyak tak tahu. Kenapa? Karena silaturahim. Saya mengajak ayah bunda agak berpikir sejenak. Jadi ada zikir, ada tazkir. Bawa merenungkan kehidupan kita ini. Saya berikan bunda yang pagi ini pilihan. Pilihlah nanti. Yang dipilih itu apa Ustaz? Bahwa ayah bunda, apa tujuan kita ke depannya lagi? Karir sudah berakhir. Tenaga sudah lemah. Walaupun kehendak masih banyak. Tapi perlu kita berpikir apa yang kita cari ke depannya lagi. Kalau dulu yang ayah bunda cari mungkin menjadi penjabat, kepala bidang, kepala bagian, menjadi kasih, atau staf saja, sudah dapat, sudah berakhir, sudah pensiun. Kedepannya apa yang kita cari? Kalau boleh kita pagi ini menjelang siang, pertama mak dan ayah kita ingin tenang, ingin aman. Karena dalam usia kita ini rentan penyakit. Tak diundang pun dia datang. Sementara umur kita makin dekat ke pintu kubur. Makin dekat. Kalau diibaratkan sudut ini dengan sudut ini Bapak Ibu, dulu berjalan dari sini terus, berjalan terus. Sekarang sudah berada satu jengkal lagi akan sampai. Satu jengkal lagi akan sampai. Apa tujuan kita ke depan? Maka saya ajak Bapak Ibu, pilihlah amal ibadat yang membuat kita tenang ke depannya. Apa contohnya Ustaz? Karena tadi ada tulisan saya baca Bapak Ibu dari berangkat itu, dokter spesialis, buka jam 5, tutup jam 9. Klinik dokter umum, buka 24 jam. Beda, dokter sama dokter, tapi beda. Dokter umum itu orang cerdas, ilmunya banyak, tapi tanggung. Kalau dokter spesialis, ilmunya satu, tapi jitu. Saya mengajak Bapak dan Ibu menjadi ahli, menjadi spesial. Saya mulai hari ini, kalau yang sudah Alhamdulillah, saya mulai hari ini spesial amal ibadat saya adalah tahajud. Bagaimanapun tiap malam saya akan tahajud. Fatahajjad bihim minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang solat tahajud maqamam mahmudah akan diletakkan oleh Allah pada tempat yang terpuji dunia akhirat. Tapi kalau orang sombong, sekarang sejak dulu sejarah kita baca, kemudian kita tengok kenyataan sampai hari ini, Allah tidak suka. Pertama sekali yang sombong itu siapa Ustaz? Iblis. Aba wastakbar. Sombong dan takabur, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal tahriman wa takriman, memuliakan dan menghormati. Dia tidak mau, sombong. Apa saya sujud sama Nabi Adam? Saya kan lebih senior, saya kan lebih paten, saya kan lebih tua. Akhirnya dikeluarkan dari surga.
Siapa lagi? Fir'aun sombong, mengaku dia yang super power, sampai derajat mengaku dirinya Tuhan, ditenggelamkan di Lautan Merah. Siapa lagi? Qarun, sombong dengan kekayaannya, merasa dirinya semuanya. Wah, sampai kunci toiletnya emas, ditenggelamkan oleh Allah. Oh, Haman dan lain-lain banyak. Sekarang siapa menganggap dirinya super power? Donald Trump. Keluar dari mulutnya yang tidak enak didengar oleh kita bersama, akan kujadikan Palestina itu neraka. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah lebih tahu sirrun. Sirrun itu rahasia, belum kita ungkapkan oleh lidah, dalam hati Allah sudah tahu. Allah datangkan dahuluan kebakaran yang dahsyat. Coba. Tadi kita tidak berpanjang itu sama ayat. Kita bawa kepada diri kita. Mulai hari ini spesial amal ibadat saya adalah tahajud. Saya tidak biasa Ustaz, malam tu sakit Ustaz, batuk Ustaz, ini itu banyak alasan. Okey, tidak apa-apa, pilih yang lain. Saya amal ibadat saya mulai Rajab ini akan menjadi ahli duha. Pokoknya tiap pagi saya solat duha. Kalau pagi itu minum teh, kopi atau susu segala macam sesuai dengan selera mak dan ayah bunda, silakan. Selesai itu entah mungkin gerak-gerak badan sikit, dah mulai solat duha. Pokoknya tiap pagi saya akan menjadi ahli duha. Karena Allah bukakan nanti pintu rezeki, antara lain ketenangan pikiran, ketenangan batin. Apa lagi mak dan ayah cari? Oh, mau buka sawit, tenaga tidak ada. Mau buka toko, tidak sanggup belanja. Selera ada. Itu namanya iradat dalam ilmu tauhid. Kehendak. Tapi kudrat. Karena kudrat itu dari Allah. La haula wa la quwata illa. Tenaga itu dari Allah. Tapi Allah tidak kasih kehendak lagi. Mohon maaf ayanda, yang berumur ayanda ini kan banyak jadi pengurus di masyarakat ini. Terutama ada yang muazzin. Jadi kampung-kampung yang tua-tua kayak gini, dia ingin hebat azannya. Kehendaknya ingin lantang, ingin suaranya mantap. Tapi kan kudrat. Kemampuannya tinggal sedikit. Kalau masuk kininya, mak ayah, pulsanya lebih, Pak. Itu Allah. Itu cuma bisanya lagi. Kalau kehendak, iradat, ingin kuat Allah, ingin kayak begitu, tapi tidak mampu lagi. Makanya saya ajak bunda Yanda, saya mulai hari ini ahli duha. Pokoknya tiap hari saya salat duha. Kan tidak ngantar cucu lagi, tidak mengantar anak lagi ke sekolah, tidak belajar lagi, tidak absen lagi, tidak apel pagi lagi. Kalau tidak ada tujuan akhir dari bunda dan ayanda, nanti menyesal. Karena ini mohon maaf ayanda dan bunda yang hadir ini, secara adat tidak lama lagi dunia dipakai. Bisa saya tes ayanda bunda, bisa saya tes. Kita kan orang pensiun semua ini, batu sudah 60 ke atas semuanya. Rasulullah umurnya berapa? Kita yang ada 70 dan 80 banyak bonus ayanda. Makanya saya kan orang pensiun juga Pak. Saya dulu kerja di Kemenak. Pensiun saya umur 55, pensiun saya. Kenapa pensiun Ustaz? Karena kesibukan, pensiun muda. Jadi saya ini sama-sama bergabung dengan orang pensiun. Tidak ada lagi yang ngejar absen, ngejar apel, tidak ada lagi. Buat laporan ini, itu, segala macam laporan tahunan, tidak ada lagi. Saya pagi itu tidak bisa Pak Ustaz. Kalau pagi itu entahlah Ustaz, banyak gini-gini. Oke, masih ada alasan. Saya mulai hari ini, amal ibadat saya adalah ahli zikir. Pokok tiap malam itu saya berzikir 2 jam. Sebelum sampai 2 jam saya tidak akan istirahat.
Mau baca kalimat apa, terserah. Mau nak tasbih subhanallah namanya, mau nak tahmid alhamdulillah namanya, nak takbir Allahu akbar, nak tahlil la ilaha illallah, nak istighfar astaghfirullah, nak selawat, pilih yang mana? Pilih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, Allah yang manggil Pak, bukan kita yang memanggil Allah. Allah yang manggil, hai jiwa yang tenang. Siapa orang yang jiwa yang tenang? Orang yang zikir dengan Allah. Mohon maaf mak dan ayah, ada kampung-kampung sekarang itu mak dan ayah masih kokoh, masih mantap, masih nyaman karena masih ada orang-orang tua kita yang ahli zikir. Selama ada di kampung itu orang yang ahli zikir, kampung itu dipelihara dan dijaga oleh Allah. Tapi kalau sudah banyak ahli maksiat mak dan ayah, Allah akan datangkan azab dan bencana. Mohon maaf ayahanda bunda, 2004 dulu datangnya tsunami di Aceh. Penyebabnya sudah kita tengok. Terjadinya kemaksiatan. Allah tak suka. Sumatera Barat dulu dia menggempa bumi. Memang Sumatera Barat tidak bisa kita nafikan ahli tokoh ulama. Sejak dulu sampai hari ini. Tapi ada sebahagian buat maksiat. Allah tak suka digempa, dibalikkan bumi. Tengok, kalau azab Allah datang mak dan ayah, tak milih, oh yang jahat-jahat aja ditimbun ya, yang baik-baik. Enggak, anak-anak yang tak berdosa, mak ayah tak berdosa, dihancurkan. Setelah itu datang lagi gempa apa namanya? Gempa bumi di Poso. Ya di blender lah tanah bumi itu Pak. Menjadi ahli zikir lah ya dan bunda. Saya akan berzikir tiap malam itu. Kalau belum sampai 1000, belum sampai 5000, saya tidak akan berhenti. Tasma'innul qulub. Karena orang berzikir itu tenang, hatinya tenang, pikirannya. Coba. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Orang-orang berzikir sini ke sini. Allah yang panggil Pak. Makanya saya kan orang kampung nih ya bunda. Orang kampung saya. Desa Kampa, seberangnya ada desa Pulau Berandam. Orang kampung saya Pak. Saya rasa bapak ibu ini orang kampung jo dulunya kok. Iya tuh enggak? Gaya kota. Dulu gimana kampung-kampung kita? Saya masih ingat bunda Yanda. Bangun kita jam 2, jam 3 malam, dengar oleh kita atu-atu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bangun kita jam 4, dengar juga ayat lagi, dengar juga atu lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bangun kita jam 5, dengar juga atuk tu lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau enggak lama sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar oleh kita. Pada jam 6 dah berangkat mereka kerja. Sikit cuman tidurnya, zikirnya luar biasa. Inilah mak dan ayah saya sampai hari ini merenungkan lebih tajam. Mak ayah kita dulu ilmunya sedikit. Mohon maaf, tidak meremehkan atuk-atuk di kampung kita dulu. Belajarnya cuma di surau, kitabnya perukunan, tapi amal ibadatnya luar biasa. Kita sekarang ilmu banyak, tapi amal ibadat sedikit. Terbalik Pak. Makanya mak dan ayah, bunda yang berbahagia menjadi ahli zikir. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam hambaku. Allah yang manggil Pak. Masuk. Ya. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Allah menyediakan surga kenikmatan.
Surga itu adalah kenikmatan. Makanya kalau di dunia ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian hitung nikmatku, kata Allah, la tusuha. La itu la nafiyah. Takkan bisa kalian menghitungnya. Takkan bisa. Oh, pakai komputer kalian, pakainya, takkan bisa. Contoh bapak dan ibu, sejak kecil sampai waktu tua kayak begini, berapa oksigen yang kita hisap? Coba, berapa oksigen? Tidak bayar, tidak terhitung. Kalau kita berangkat ke rumah sakit, sesak nafas, bunyi, seluruhnya pakai tali. Besok keluar 4 hari, berapa kena? 6.700.000. Mahalnya oksigen luar biasa. Allah hisap kita oksigen, gurihnya oksigen, sampai hari ini tidak ada bayar. Betul atau tidak? Ahli zikir. Saya mohon maaf mak dan ayah, kalau maghrib menjelang isya itu kadang-kadang kalau tidak ada gangguan, sebelum sampai 2.000, 5.000, saya tidak beranjak di tempat duduk. Kecuali kalau ada tamu datang, saya berhenti. Saya berhenti karena memuliakan tamu itu lebih afdal daripada berzikir. Keduanya afdal itu ma'ayanda, tapi lebih afdal memuliakan tamu. Makanya mak dan ayah cobalah tengok orang Solo, orang Torikat, coba bisa dia duduk kayak ayah bundanya 24 jam zikir pak. Orang Solo tuh pakai kelambu. Kenapa? Karena qarraba yuqaribu qariban, dia ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah. Karena kalau kita berjalan, Allah berlari menuju kita. Kalau kita berlari, berkilat, Allah menuju kita, Pak. Cobalah, orang berangkat haji, orang berangkat umroh, coba tenang, aman, damai. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Malaikat rahmat, malaikat maghfirah diberikan oleh Allah. Ustaz, saya berzikir itu tidak bisa Ustaz. Oke, tidak apa-apa. Cari yang lain. Saya mulai hari ini menjadi ahli Al-Quran. Pokoknya one day, one juz. Satu hari, satu malam saya akan baca Al-Quran 1 juz. Gimana caranya Ustaz? Zohor 30, Asar 30, Maghrib 20, Isya 30, Subuh 30, 1 juz. One day, one juz. Mau kemana Mak Ayah? Cuma mau kemana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tutup doa, buka Al-Quran. Ustaz, saya tak nampak lagi tulisan Al-Quran. Banyak Mak Ayah Al-Quran yang metode cara penulisan yang dah banyak sekarang. Nak pakai tajwidnya ada hijau, ada merah, ada kuning, banyak. Oh nak bisa yang kecil, yang besar. Ustaz, duit saya tak ada belinya. Kau masalah. Bu, ini masalah bunda Ayanda. Mohon maaf, HP ada 2 juta, 3 juta, 4 juta, 9 juta. Yang gengsi 1 juta ke 10 juta ke atas terbeli. Malah 2 kadang-kadang HP-nya lunas. Al-Quran yang standar hanya 60.000, yang agak cantik sikit 80.000, yang punya tajwidnya 120.000, yang agak besarnya mungkin 200 lebih kurang. 200 cuman, kenapa? Satu kali makan kita di sana itu bayar 200 lebih. HP terbeli berjuta-juta. Al-Quran kenapa tidak? Saya baca tadi di apa sini, orang yang paling baik adalah orang yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu sabda Rasul. Tengok dalam kitab Bukhari dan Muslim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Makanya ya bunda, orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, sampai hari ini negara kita belum menghormati sepenuhnya Pak. Ada menghormati tapi tidak sepenuhnya. Mana contohnya Ustaz? Orang yang mengajar di TK
Ayo anak-anak, kita makan dulu ya. Sebelum makan mari kita baca doa ya. Ya Bu Guru, Allahumma balik lana mimma loja'tana. Itu gaji gurunya berapa? 1.500.000, 2 juta 1 bulan. Yang ngaji di musola, di surau, di rumah. Anak pandai baca doa, pandai azan, pandai sholat jenazah, pandai macam-macam. Gaji gurunya hanya 150.000 1 bulan. Kadang-kadang lah 3 bulan tak bayarnya oleh pengurus, Pak. Coba. Padahal mak dan ayah dikubur nanti hanya 2 cahaya diberikan Allah. 1 cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Dalam ilmu hadis ada 3. 1, rumah yang kita tempati. Dalam rumah itu hendaklah ada suara Al-Quran. Maka dulu di kampung-kampung mak ayah kita berzikir. Mak kita jam 10 malam, jam 11 malam, nenek-nenek, mak kita tahu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihi malaku. Itu irama waktu itu. Sampai meninggal Al-Qurannya bagus dalam tasnya. Begitu emak dan nenek-nenek kita dahulu. Menjadilah ahli Al-Quran. Makanya Rasulullah ayat kepada Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Al-Quran. Kamu jangan bobok dulu, jangan tidur dulu sebelum mengkhatam Al-Quran. Cakap saya, Rasul, kapan saya nak tidur? Al-Quran 30 juz itu gimana saya bisa hafal? Membacanya 1 malam mau tidur lagi. Cukup baca Qul Huwallahu 3 kali. Tahtimil Quran. Pahalanya sama kamu dengan mengkhatam Al-Quran. Berarti Rasulullah menyuruh Aisyah. Rasul takkan menyuruh orang lain kalau ia belum berbuat, ayanda dan bunda. Coba. Oh saya tidak usah, tidak nampak lagi Ustaz, tidak bisa baca Al-Quran Ustaz. Okey. Saya ahli amal ibadat saya mulai hari ini adalah sedekah. Pokok tiap hari sedekah 1 nasi bungkus tiap hari. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Coba. Makanya, ya Rabbi kuntum turaba ya Allah. Orang-orang berada dalam kubur, Pak. Ya Rabbi, ya Tuhanku, kuntum turaba. Tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sekejap jadilah Pak Asodaqah, kami akan bersedekah ya Allah, kami akan bersedekah ya Allah, kami bersedekah. Sedetik jadilah ya Allah. Coba bayangkan artinya penyesalan yang sangat besar. Beruntunglah ayanda dan bunda selama ini ada nanam modal di masjid, entah semen, entah paku, entah cat, entah besi. Ini saatnya bunda. Banyak tempat yang menanamkan modal masa depan. Orang-orang tua saya pernah bilang, siapa yang banyak bertanam, ini akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Makanya buya-buya kita, ongko-ongko kita, guru-guru kita dulu, termasuk Buya Abdul Samad, tuan guru kita, tidak ada yang beda kajinya, tidak ada, sama. Mana contohnya Ustaz? Rumah akan tinggal, kebun akan tinggal, mobil akan tinggal, toko akan tinggal, emas perhiasan akan tinggal, semuanya akan tinggal. Kita berangkat dengan tak kaku. Terlipat tangan di atas dada. Lewat dari 2 jam, semuanya sudah terkunci. Mau diginikan, tak bisa. Mau diginikan, tak bisa. Kalau lewat 2 jam, sudah terkunci mak dan ayah. Kalaulah mulut kita pandai ngomong, tolong ya sedekahkan itu ke masjid, tolong infakkan itu ya ke musola, tolong yang hasil saya itu ya digajikan sama guru itu ya, tolong ya ini. Tak bisa, sudah dikunci mak ayah. Dari kunci. Makanya saya tadi bapak bunda ayanda, tidak lama lagi dunia ini kita pakai Pak. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, pasti itu terjadi. Boleh tidak saya coba tes kita nih 1 orang?
Lama nak dunia kau dipakai. Boleh mak bunda dites? Boleh kita tes satu? Oh boleh. Okay. Izinkan saya ni, ayanda saya ni. Karena dia datang tadi sama dengan saya. Ayanda mohon maaf ayanda ya. Umur beliau ni udah 80 berapa? 80 lebih. Anggap aja 80. 80 pun ya Pak Haji Karim ya. Pak Haji Abdul Karim ayanda saya. Dia anggap umur beliau 80 ni luar biasa nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kalau dulu mak ayah, ini hidup kita panjang lagi nih ayah. Perjalanan hidup ini panjang. Mana Ustaz? Yang baru kita tempuh 3 baru mak. Ayah 3. 1 alam roh, 2 alam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Pulan, kamu besok jodoh si anu, anak si anu. Si Pulan, besok kamu rezeki kamu sebanyak itu. Tidak tambah ya Allah cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong. Kalau sedikit nanti kamu kufur. Si Pulan, nanti umur kamu hanya sekian. Tidak tambah ya Allah cukup. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Si Fulan, kamu besok meninggal penyebabnya jatuh di kamar mandi, serangan jantung, lenser oleh onda, dihimpit kayu, disentrum oleh listrik, COVID-19. Itu penyebab aja mak ayah. Setuju? Setuju ya Allah. Tanda tangan. Sudah 9 bulan 10 hari lahir kita. Ini dunia, inilah gelombang hidup yang ketiga. Alam rahim ibunda lahir ke dunia. Inilah dunia. Dunia ini lama apa tidak? Lama. Tapi untuk kita lama apa tidak? Tidak. Rasulullah hanya 63 tahun. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh beda. Jika lebih tak berapa, jika kurang juga tak seberapa. Ini agaklah mohon maaf ayanda saya ini, Pak Ketua kita ini umurnya sudah 80 tahun. Kalau dulu dah janjinya di hadapan Allah dalam rahim ibunda yang mulia 81 tahun. Sekarang 80, tinggal lagi setahun besok dah ada oleh ayah. Tetesan air mata kami lagi kehilangan ayanda. Betul atau tidak? Cobalah nanti nih sekjen kita, mohon maaf ayanda sekjen kita catat ini semuanya. Saya cakap sekarang tanggal 14 2025 sampai besok 14 2026. Di antara kita nih berapa yang dijemput oleh Allah? Mungkin entah saya dulu, entah bunda saya dulu, entah ayanda saya dulu. Yang itu adalah pasti. Kullu nafsin, itu janji, maknanya pakai kullu, bukan dipakai kulla, bukan dipakai kulli. Kullu nafsin. Kalau kullu itu semuanya tanpa kecuali. Maka saya ajak bapak ibu banyaklah bertanam, ahli infak, ahli sedekah. Saya musola dekat rumah itu rekening listriknya saya yang bayar tiap bulan. Saya masjid dekat rumah itu saya yang bayar rekeningnya tiap malam. Tiap bulan. Saya guru mengaji di musola itu ada 2, saya yang menggaji tiap bulan. Itulah tanaman kita mak dan ayah. Itulah tanaman kita. Orang sekarang mohon maaf bunda ayah, dan mungkin di antara kita ada, tapi kita tengok orang-orang lain. 1 orang berani mendirikan masjid. Ada 2 orang mendirikan masjid suami istri namanya. Ada lagi sekeluarga bangun sebuah masjid yang sangat mega. Ada dia organisasi bangun masjid yang sangat mega. Saya ini masih ingat dulu tidak ada masjid kita di sini, tidak ada. Wirid kita dalam kantor, di aula. Ini kaki tangan, ini adalah modal mak dan ayah yang ikut dulu. Saya masih ingat itu. Wirid kita mau pindah lagi ke masjid. Apalagi Jumat penuh. Penuh pakai teras itu penuh semuanya masjid. Saya pernah khutbah di sini. Berarti bapak ibu sudah ikut bertanam. Tapi sudahkah? Cukupkah? Tidak pernah cukup mak ayah. Kita besok masuk habis dunia ni mak, alam roh, alam rahim bunda, dunia. Habis dunia, masuk lagi ke alam kubur. Kita bukan mati pak. Hanya bahasa kita. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Summa ilaihi
Dulu tidak ada, dihidupkan Allah. Sudah hidup, dimatikan Allah Ta'ala. Untuk hidup lagi. Summa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi munasabatul ayat. Kita kembali ke hadirat Allah. Di alam kubur kita akan mati. Maka malaikat mungkar dan nakir nanya, ma rabbuka, ma kiblatuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka. Ditanya. Berarti kalau ditanya, orang yang hidup, Pak. Makanya roh tidak pernah mati, Ma'aya. Sementara di alam kubur yang keempat ini, sebentar lagi akan masuk kita ke dalam. Makanya tadi saya bilang, berjalan dari sudut ini, tinggal lagi sejengkal mau berakhir hidup kita. Nah, saya di dunia ini hanya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, saya akan menjadi ahli sedekah. Pokok tiap bulan saya berwakaf 2 sak semen. 2 sak semen. 2 sak semen. Ustaz, saya tidak Ustaz. Gaji pensiun saya tidak seberapa Ustaz. Untuk anak cucu aja tidak cukup. Oke? Oke. Saya mulai hari ini akan menjadi ahli silaturrahim. Ahli silaturahim. Pokok anak cucu saya undang datang ke rumah. Karena saya tidak bisa bergerak pergi ke sana ke sini. Kalau pesan mobil saya tidak sanggup cari orang lain. Panggil anak cucu, kumpul bersama, silaturahim. Kapan perlu, nama gelombang kedua, tetangga-tetangga. Pokoknya sekali 3 bulan saya akan silaturahim dengan keluarga dan tetangga. Jangan diremehkan silaturahim Pak dan Ayah. Penuh iman kita kokoh, amal ibadat kita full. Mana contoh full Ustaz? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, ke masjid 5 waktu tidak pernah lumpang, puasa sunat bagi yang mampu bisa, zikir banyak, Al-Quran dibaca, duha iya, tahajud iya, apalagi sedekah iya, tapi tidak kenal, tidak akur dengan orang mah. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La itu namanya bukan la nafi, tapi la nahiyah. Takkan malam nafiyah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya ini dilakukan oleh Pak Ketua kita, ayanda saya, bunda saya, dilakukan silaturahim, memanjangkan umur. Ini obat nih Pak, obat. Saya rasa pertemuan ayah dan bunda hari ini lebih tinggi dari dosis obat yang dikasihkan oleh dokter. Dikasih oleh dokter kita obat, belum tentu senyum. Belum tentu semangat timbul. Tapi bersuara dengan kawan-kawan, apa-apa, ama-ama, wak ya lama. Bisa senyum, teringat lagi, remember kita yang lama-lama. Rasanya rasa berumur 40 tahun, rasa berumur 25. Padahal awak lah berumuran dan kalah. Iya atau nak? Itu. Saya menjadi ahli silaturahim. Dulu mak ayah, dulu. Kan saya bilang tadi saya orang kampung. Mak kita, ayah kita di kampung dulu itu hebatnya. Air baik, bulan baik, tak pernah tak berdoa di rumah. Panggillah tetangga, panggillah anak-anak, panggillah ongku yang untuk baca doa. Lahir anak, mendoa. Dikasih nama anak, mendoa. Nah, anak sekolah, mendoa. Anak tamat sekolah, mendoa. Anak diantar mengaji, mendoa. Tamat kaji, mendoa. Anak pergi merantau, mendoa. Balik dari rantau, mendoa. Anak pergi cari kerja, mendoa. Dapat kerja, mendoa. Dah ada luput dan doa. Tanam padi, mendoa. Tumbuh padi, mendoa. Mau dituai padi, mendoa. Balik padi ke rumah, mendoa. Mau dimakan padi baru, mendoa. Berkah hidupnya orang tua kita dulu, mak ayah. Kenapa kita terima gaji tiap bulan? Sekali setahun tak dapat mendoa di rumah. Paham bunda? Paham ayah dan bunda? Coba, mulai hari ini saya punya planning bawa anak yatim makan ke rumah, silaturahim dengan anak yatim 1 kali 1 bulan, 1 kali 3 bulan, 1 kali 6 bulan, 1 kali setahun. Itulah amal ibadat untuk awak sama ayah.
Nak ngaji mak dan ayah bagus, cari guru. Tapi mak dan ayah pensiun kita ni, pensiunnya udah hilang pak. Nak lengket lagi. Makanya cobalah ayah-ayah bunda ini menghafal Al-Quran misalnya, dihafal sabbihis atau dihafal wattinin, tak lengket lagi ayah. Tak lengket lagi. Kenapa tak lengket? Karena kasetnya dah kotor. Paham bunda yang dah itu? Makanya ngaji boleh, tapi banyak yang hilang. Itulah bunda-bunda ni, ibu-bunda majlis taklim kurang apa? Majlis taklim, solawatan, zikir, kemudian dasar-dasar, wirid, tapi sebentar hilang lagi, lupa lagi. Karena itu bukan salah ya bunda dan bunda. Itulah kudrat diberikan Allah. Beda kita dengan orang-orang lain, kadang bunda yang tak sebahagian. Saya tuang gunting saya tanya sama beliau, Pak, ya. Kita ngaji kadang-kadang banyak yang lupa ya Pak. Dapat 1 hilang 2, dapat 1 hilang pula 3, dapat 2 hilang 5. Kenapa tu Pak? Oh buyung, tak tahu kau penyebabnya. Iya, coba tengok Buya Abdul Somad, semuanya hafal, semuanya dapat. Nak sejarah, nak kitab ini, siapa pengarang, halaman berapa, nak ini, tahu semuanya. Kenapa tu? Oh buyung, tak sama. Kita ni yang hanya 4 giga. Dapat tercampak yang lain, Nyalah penuh sekarang ni. Kalau Buya Somad itu 85 giga. Dapat lengket. Lain paham Bapak Ibu? Kalau mengaji kita kayak dulu, tak lengket lagi mak ayah. Jaga silaturahim. Orang yang banyak silaturahim, banyak diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala. Panjang umur, barokah umur, murah rezeki, dan itu adalah obat. Orang yang tak suka silaturahim, itu mak ayah rezekinya susah. Makanya kenapa orang sekarang ada keluar ungkapannya, lapaya duit kini nak macam dulu banala. Lapaya kini. Dulu nak macam kau banala. Dulu murah rezekinya, orang murah hidup. Karena orang silaturahimnya akur. Tanya di sini, oh ya tahu dengan Mak Lima. Mak Lima mana yong? Mak Lima tukang urut atau Mak Lima yang tukang kanyam tikar itu? Kenal orang, mak tukang urut tu di situ. Kalau mak lima yang hanya mentikar tu di situ. Kenal orang semua. Sekarang kita tetangga dengan tetangga banyak tak tahu. Kenapa? Karena silaturahim. Makanya dulu, mak ayah dulu, kalau di kampung-kampung kita tiba musim buahan kayak sekarang, itu semuanya berbuah. Durian berbuah, mangga berbuah, manggis berbuah, palesan berbuah, noneh berbuah, rambai berbuah, lansek berbuah, duku berbuah, apa lagi itu? Rambutan berbuah, palesan berbuah, yang dalam hutan belantara berbuah semuanya Pak, sampai sakit perut makannya. Kalau durian berbuah, belum sampai masak udah runtuh karena padat isinya bukan main. Sekarang durian 5 batang, 5 pokok, 1 batang berbuah, 1 batang itu hanya 3 tahan pula, yang 1 dan 3, yang 1 dan 2. Yang rambutan kayak gitu juga ada 5 batang, yang berbuahnya 1 batang, yang 1 batang itu hanya 2 bahan yang berbuah. Coba, kenapa tidak serentak lagi Ustaz? Kenapa perangai manusia tidak kompak lagi? Saya akan menjadi ahli silaturahim. Saya tak usah. Apa yang dipilih? Pilihlah apa yang lebih mudah. Coba apa yang lebih mudah? Saya sanggup lagi saya puasa sunat. Bagus. Pokoknya saya puasa sunat. Ada jemaah saya, ada orang tua saya sampai hari ini mak ayah umurnya sudah 75 lebih kurang. Sampai hari ini dia puasa Daud malah. Karena sehat badannya. Jadi mak dan ayah, beruntunglah mak dan ayah selama ini ada spesial amal ibadat. Mungkin selama ini ada yang ahli zikir, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli puasa, ada yang ahli ahli tahajud. Syukur. Kalau belum, mulai hari ini. Jangan ditunggu hari esok. Jangan ditunggu. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
saro yasiru sirohan. Segeralah sadar, insaflah kita, taubatlah kita. Mintalah ampun sama Allah. Kalau dibaca dosa mak dan ayah, bunda, ndak ada wak seorang pun ndak berdosa doh, Pak. Betul apa tidak? Saya tanya sama bunda yang hadir. Bunda yang hadir ini ada ndak yang tak berdosa? Coba acungkan tangan. Bu, Bu, ada yang tak berdosa? Dosa semua? Ustaz, janganlah kami yang amak-amak kau ditanya, Ustaz. Ayah-ayah aku lah ditanya, Ustaz. Kok kami-kami aja ditanya? Oh, ma, ayah-ayah ini tak perlu ditanya. Tengoklah wajah-wajahnya, wajah-wajah berdosa. Wajah. Termasuk saya. Jangan kita sok suci, mak. Jangan kita sok suci, ayah. Betul atau tidak? Mohon maaf, secara ilmu tauhid, tengok dalam kitab Tanwir Qulub. Dalam ilmu tasawuf, mak dan ayah, Durratun Nasihin. Siapa kita ini? Kalau menurut pandangan Allah hanya dua, mak. Satu bingkai, yang kedua bangkai. Kalau tidak ada isi di dalam, mak ayah, itu bingkai. Tidak ada isi, mak, itu bangkai. Baru menilai manusia kalau ada nilai isinya, pak, imannya kokoh, akhlaknya mantap, ilmunya ada, amal ibadatnya bagus. Itu baru manusia. Fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik bentuk. Mohon maaf, artis selebritis kita tonton gagahnya bukan main, cantiknya bukan main. Kalau tidak ada isi dalam, bingkai berjalan, Pak. Makanya beruntunglah mak dan ayanda, bunda saya yang mengisi hari-harinya dengan beramal ibadat. Yang banyak saya bilang tadi, pilihlah oleh mak dan ayah. Bisa semuanya, mantap. Makanya Rasulullah itu disebut insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Kenapa Rasulullah itu disebut digelar dengan insanul kamil, manusia yang sempurna? Karena beliau itu ahli segala-galanya. Beliau ahli Al-Quran, beliau ahli zikir, beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli puasa, beliau ahli silaturahim, beliau ahli sedekah. Semuanya ahli, mak dan ayah. Saya tanya, kita ni ahli apa? Saya memang sengaja buka kaji ini, bunda ayanda, kerana ni kita di usia-usia tua, nak perlu lagi reformasi ini dan itu, sains dan teknologi. Ada pula itu tempatnya nanti. Saya dalam usia ini, Pak, umur dulu 27 tahun, saya bergerak mendirikan pondok pesantren. Coba memelihara anak orang yang lebih 300 ke atas. Kemarin itu 450. Coba. Satu anak bukan satu perangai, Pak. Satu anak 10 perangai. Malah satu anak 100 perangai. Rumah saya ini di Jalan Toda. Makanya ada bunda saya tadi, ayanda saya itu dulu menasih haji. Dekat dengan saya. Sekarang di pondok, siang malam saya tidur di sana, ngawasi anak-anak. Saya coba pondok pesantren kita. Anak-anak yang di sana, mak ayah belajar, sekolah. Satu pun tidak ada dipungut biaya bayar sekolah. Prai. Pemerintah selama ini hanya ya disebutlah dengan konsep. Nah, saya duluan dari pemerintah. Saya bantu pemerintah, tidak bayar. Kaya tidak bayar, miskin tidak bayar, uang sekolah tidak bayar, Pak. Tidak bayar, mak. Oh, anak tilang hanya yang dibayar oleh mak ayah uang makan. Karena uang makan itu tanggung jawab mak dan ayahnya. Kalau tidak, nanti ada tanggung jawab mak dan ayahnya, besok dituntut di padang mahsyar. Bayar uang makan. Berapa uang makan satu bulan, Ustaz? 700.000. Dibagi 30. Coba 7 dibagi 3 dapat berapa? Berarti satu kali makan lebih kurang 7.000. Satu hari berapa? 21.000. Dikali satu bulan berapa? Itulah, belum lagi beli kayunya, belum lagi upah masaknya. Anak yang punya potensi, kalau bahasa sekarang istilahnya yang kreatif, ada skillnya, saya peraikan, Pak, saya kasih beasiswa. Contoh yang tilawah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bagus baca Al-Qurannya. Saya kasih beasiswa. Perai. Uang sekolah tak bayar, uang makan tak bayar. Tinggal belajar. Ada lagi yang
Hafiz Al-Quran 30 juz. Ada sekarang tuh 2 orang anak perempuan hafal Al-Quran 30 juz hanya dalam jangka 1 tahun 10 bulan. Pada target saya 2 tahun hafiz Al-Quran. Guru yang ngajar targetnya sampai anak-anak yang hafiz Al-Quran 1 tahun 10 bulan. Saya umrohkan gurunya, anak-anaknya saya peraikan uang bayar uang makan. Apalagi anak yatim kan bayar 700.000 uang makan, saya bantu 300.000, tinggal lagi 400 emaknya bayar, berarti 100 seminggu, 100 seminggu, 100 seminggu, 100 seminggu, 400 1 bulan. Kadang-kadang itulah ayanda bunda datang emaknya ke ambo, Ustaz, iya bu, ada ceritanya Ustaz. Apa tuh ceritanya? Halu rasanya Ustaz. Nggak apa-apa, cerita aja lah. Ini ya Ustaz, anak kita yang si Anu tuh udah 3 bulan nggak bayar uang makan. Kenapa? Sejak ayahnya nggak ada, ini udah payah Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, Inyo sekolah juga. Jadi mungkin berhenti dia lagi. Jangan, nggak boleh. Kan bisa dia tak bayar uang makan, gratis bisa. Ada di sini banyak caranya. Tunjukkan saya caranya. Memang ibu mau? Mau? Gini aja, ganti aja ayahnya sama saya bilang. Bu, paham itu? Saya dah anak orang aja dibantu, apalagi anak awak. Itulah dah dibantu, segala macam, tak minta gratis juga lagi. Cobalah Bapak Ibu, saya akan membayar sekolah anak yatim itu 3 orang tiap bulan. Saya yang bayar. Coba. Bukankah Rasulullah orang yang menyantuni anak yatim ma'ani bersamaku denganku dalam surga. Begitu dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah. Bersamaku dalam surga, kata Rasul. Itulah yang saya lakukan mak dan ayah. 52 orang karyawan guru kita, hanya 2 orang yang baru yang dibantukan oleh pemerintah. 1 di Sanawiyah, 1 di Aliyah. Yang 50 orang honor dari saya. Sementara saya toko ndak ada, sawit ndak ada, karet tak ada, kolam renang tak ada. Nggak ada, saya Bapak dan Ibu nggak ada apa-apa. Di guru saya gaji. Alhamdulillah ada-ada aja rezekinya. Saya umrohkan guru 1 kali setahun 1 orang. Alhamdulillah ada 5 orang, 6 orang itu saya umrohkan per tahun. Karena gajinya sedikit, kapan mereka akan berangkat umroh? Nggak bisa. Coba Bapak dan Ibu punya program. Tahun besok kita umrohkan 2 orang. Kan di antara Bapak Ibu ayanda yang ada ini, tak semuanya orang datar. Ada yang berlebih karena membukit-bukit. Dunia ini bukit-bukit Pak. Ada yang lobby, ada yang kurang, ada yang datar. Coba yang punya lebih itu, kita umrohkan nanti ya. Siapa? Imam-imam. Kita umrohkan nanti ya. Warim-warim. Kita umrohkan nanti ya. Orang bersihan di jalan itu. Kapan mereka akan dapat ke Baitullah? Coba kalau tidak dari kita. Mohon maaf bunda dan ayah. Saya bilang kayak begini karena saya sudah coba. Guru saya bantu, anak yatim saya bantu, anak sekolah fisabilillah saya bantu. Ada aja rezekinya dari Allah. Ada aja rezeki. Itu bunda saya dan ayanda saya dulu menasi dengan saya 2016 waktu itu saya masih berpendidikan untuk S3. Mungkin doa dari mereka, alhamdulillah pondok jalan terus, dakwah jalan terus, dan kuliah selesai juga. Tidak tahu saya bunda dan ayanda dari siapa doanya mereka, saya sehat badan, sukses selalu. Bunda tadi memuji saya, ini Ustaz Karimun ya. Ditukarnya Kariman jadi Karimun. Iya saya ya. Kok Karimun diterima Ustaz? Nggak apa-apa. Orang mau baca Karimun, mau baca Kariman, mau baca Karimin, boleh, nggak apa-apa. Karena dalam ilmu tata bahasa, nahwu dan sharaf, nggak ada salahnya. Kariman masdar, Karimun rafa, Karimin kasrah, nggak ada salahnya. Siapapun manggil saya nggak apa-apa. Jadi orang manggil mak dan ayah siapa? Terima aja lah, terima aja. Baik bunda dan ayanda bunda, demikianlah pengajian kita. 1 jam lebih kurang saya menyampaikan. Kalau saya itu mak dan ayah berusaha selama ini on time. Karena jadwal cukup padat. Pak Haji Iskandar menelpon malam tadi dadakan karena saya berada luar kota. Jam 9 ya Ustaz, insya Allah. Makanya jam 9 kurang tadi saya udah dekat ke sini. Nelpon lagi.
Ustaz nak jadi jam 9, jam 9.30. Okey. Nah, saya udah sampai tadi itu jam 9:04 kurang seperempat, dah sampai di Cikuan. Minumlah, kami ada dosa anak di tepi jalan tu kan. Minum sampai dosa anak. Nelpon lagi jam 9:30 acara dah mulai ya Ustaz. Jadi jam 9:30 kurang 25 minit dah datang, baru saya pertama. Tidak apa-apa, maklum lah mak dan ayah ni banyak pekerjaan, dah tua ini segala macam, banyak dah tunggu. Tidak apa-apa, kita hari ini dan seterusnya belajar untuk lapang dada. Datang di sana, alhamdulillah. Tidak datang, tidak apa-apa. Datang minantu nengok awak, alhamdulillah. Tidak datang, tidak apa-apa. Ada anak menjenguk awak, alhamdulillah. Tidak tibonya, no, lapang dada aja. Supaya jangan jadi penyakit. Mak dan ayah demikian, semoga bermakna manfaat adanya. Tentu kami doa sama Allah, semoga ayah bunda sehat selalu, berkah dalam hidup, dan nanti berakhir dalam kehidupan hendaknya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mak bunda Hayanda, kalau sila. Ya, terima kasih Bunda. Ini semuanya bagus pertanyaannya. Apakah kita sebelum solat tahajud tu solat taubat dulu atau langsung aja tahajud? Kalau kita mencari afdal min afdil, lebih baik, lebih bagusnya, semuanya bagus itu, langsung aja tahajud dulu boleh, langsung aja duha langsung aja taubat boleh. Kalau ingin kita lebih afdalnya, satu solat sunat wudu, dulu solat wudu dulu, kemudian apa lagi, solat sunat hajat. Kalau ingin afdal min afdil. Tapi kalau terlalu banyak Ustaz, langsung solat taubat dulu boleh, lebih baik. Kemudian baru solat tahajud boleh, ditutup dengan solat witir. Atau langsung aja Ustaz gimana? Boleh usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi taala, Allahu akbar. Mau nak 2 rakaat, nak 4 rakaat, nak 6 rakaat boleh. Solat sunat mak dan ayah boleh diperbanyak, tetapi solat wajib tidak boleh ditambah. Itu bedanya Pak. Kalau yang wajib tidak boleh ditambah karena sudah takarannya. Tapi kalau yang sunat nak salat taubat kapan pun, nak pagi, nak malam, nak sore, nak kapan pun boleh, nak 2, nak 4 boleh, silakan. Karena yang sunat-sunat hasinu nawafilakum wa tukmilu faraidukum. Perbaikilah oleh kamu yang sunat-sunat, sebab yang sunat itu wa tukmilu faraidukum, menyempurnakan ibadah yang wajib itu. Karena yang wajib ada mungkin yang bolong-bolong. Tapi kita rajin tiap tahun ke Mekah haji, tiap bulan umrah. Karena enaknya solat di Masjid Nabawi, enaknya solat di Masjidil Haram, balik ke kampung halaman, dibuatlah solat subuh 4 rakaat. Boleh pandai? Boleh pandai? Kalau kita buat solat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, pasti orang tanya, mana kena yang mak tu? Artinya bagus, yang wajib tidak boleh ditambah, yang sunat silakan. Ini kenapa masjid kita ni cantik Ustaz? Karena yang sunat-sunat, yang wajib pondasi, lantai, dinding, atap, itu yang wajib. Pelapon ini sunat, karena dibuat yang pelaponnya ini cantik. Oh, yang kubahnya itu sunat, karena dibuat kubah tambah cantik. Oh, dibuat lagi awannya tuh kayak langit sangat tinggi, tambah cantik. Tambah lagi dengan kaligrafi. Buat kaligrafi ini tidak wajib, sunat, tambah cantik. Oh, dicat lagi tambah cantik. Tambah lagi AC, tambah cantik. Mikrofon ini tidak wajib, sound ini tidak wajib, sunat. Tapi karena dibuat sound tambah cantik. Oh, lantainya ada granit, tambah cantik. Tambah lagi dengan tikar, tambah cantik. Besok ditukar tikarnya agak yang tebal dari Turki itu, supaya enak sujud, tambah cantik. Yang sunat-sunat boleh diperbanyak. Kenapa ibu ni dulu masa tugas cantik, kinilah tua cantik je lah. Kau tengok ayah-ayah kau dulu masuk lisui, kini masuk tambah lisui.
Boleh Ayanda, silakan Ayanda. Saya soal tadi kalau orang yang memutus hubungan silaturahim tidak diterima amal ibadah. Oke. Jadi yang saya tanyakan kalau hubungan silaturahim itu kan luas. Boleh. Caranya suami istri. Ya. Apakah kalau seandainya perceraian itu juga termasuk dari dosa amal ibadah tadi diterima? Oke, makasih Ayanda Bunda. Apakah perceraian itu juga tersebut dengan dosa yang tidak masuk surga atau gimana? Jawabnya iya dan tidak. Iya dan tidak gimana Ustaz? Tidak berdosa suami istri kalau bercerai karena datang munduran. Tetapi kalau ada mintu menyuruh anaknya cerai, kau bahaya. Ceraikan aja lah, apa yang jasa selama ini, apa yang dapat itu, ceraikan aja. Mertua menyuruh dia cerai, berarti dosa mertua itu, walaupun amal ibadatnya penuh, Allah benci itu. Tapi kalau ada suami istri yang cerai, karena tidak ada lagi kecocokan, berakhir itu hanya sandiwara Allah. Sandiwara Allah membuatnya begini dan begitu, akhirnya mereka cerai. Itu tidak dosa walaupun bergoncang arasnya Allah Ta'ala, karena cerai itu tidak diinginkan Allah. Makanya mak ayah, cerai itu ada hukumnya halal, ada cerai itu hukumnya haram. Haram menceraikan istri kalau suami dalam keadaan istri dalam datang bulan atau dalam hamil, itu haram hukumnya. Tapi cerainya sah. Kenapa? Dibenci Allah Ta'ala. Karena perempuan punya beban. Dia hamil, nanti masa idahnya panjang. Dia datang bulan, nanti masa idahnya bertambah. Jadi jawabnya iya dan tidak. Kalau iya saja berdatang suami istri, karena cekcok tidak kemungkinan lagi, maka halal, boleh, silakan. Sandiwara Allah mendatangkan. Maka kadang-kadang kita berumur 23 menikah, umur 27 menikah, umur 40 aman, 50 mulai datang cekcok. Padahal saja masa tua ini adalah masa yang menerima kebahagiaan. Tapi ada sandiwara Allah. Yang ini benci, yang ini sakit hati, segala macam. Akhirnya menambah nikah lagi. Ya, Yanda ya. Oke, silakan Bunda, ada tadi yang kedua. Sebentar. Oke, ini orang beramal ibadat milih-milih. Milih-milih. Dia ahli zikir, dia juga ahli tahajud, dia juga ahli puasa. Bagus memang semuanya, tapi mana yang lebih afdal? Afdal tahajud atau alam zikir? Keduanya adalah afdal. Tengok posisinya. Tengok posisinya. Kalau ahli tahajud itu mak dan ayah, itu orang dalam keadaan keheningan. Orang yang berzikir itu bila datang kesusahan. Makanya orang berzikir, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Nak panjang, Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dalam keadaan gelisah. Karena orang berzikir itu mak ayah, dia ada dua, ada zikir, ada tazkir. Zikir menyebut nama Allah, tazkir mengingat dosa yang pernah dibuatkan. Maka keduanya afdal benar. Pilihlah, nak tahajud boleh, nak zikir boleh. Kalau nak Rasulullah zikir ya juga, tahajud ya juga. Oke, Bapak Ibu dan Bunda Ayanda, demikianlah pengajian kita pada pagi dan menjelang siang ini. Ini brosur pondok kita untuk dibaca-baca. Kalau kebutuhan di pondok tidak pernah berakhir, Pak. Cuman Bapak Ibu kalau ada niat besok ada rezeki sebanyak ini yang hadir, misalnya tikar masjid, anak-anak kita laki-laki dapat tikar, perempuan tidak dapat tikar, tidak cukup. Kemudian tempat wudhu yang tahun 2010 saya bangun itu anak-anak baru 86 orang, sekarang sudah 400 lebih kurang. Tempat wudhunya masih itu juga tidak layak lagi. Kami insya Allah akan memperbaiki. Bila ada mak dan ayah ada rezeki nanti, berniat aja kompak sama-sama, besok kita berikan impak kita untuk pondok itu. Boleh, nak 10.000, nak 20.000, nak 50.000, itulah mak dan ayah. Kapan perlu ada zakatnya nanti dalam Ramadan berlipat ganda.
berlipat ganda. Tanamlah di mana-mana. Nak di masjid, nak di pondok, nak musola, nak orang miskin, tanamlah ayat ke mana suka.